A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan apapun yang kami ketahui, dan kami bermohon ampunanmu dari kesyirikan-kesyirikan kecil yang tidak kami sadari. Di antaranya dari melencengnya niat hati kami dalam mencapai ridho dan wajahmu, dari kesenangan, kebahagiaan kami ketika mendapatkan pengakuan atau pujian dari makhluk-makhluk-Mu. Dan kami berlindung dari kemarahan, kekecewaan, kesedihan hati kami ketika diabaikan oleh makhluk-Mu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang kami pelajari tetapi semakin bertambah sombong dalam diri kami. Kami berlindung dari majelis-majelis yang kami kunjungi tetapi semakin memudahkan kami menyalahkan saudara-saudara kami dan merasa menjadi majelis yang terbaik yang kami datangi. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk dalam beribadah kepadamu, dari jiwa-jiwa yang tidak pernah puas mensyukuri semua nikmat yang Engkau berikan, dan dari doa-doa yang tidak Engkau ijabah karena kerasnya hati kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, makan belewah di Pasar Malabar. Ibu-ibu solehah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, rabbil alamin. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah, kita Alhamdulillah, ini yang hajah ini loh, hajah ini tenaganya Masya Allah ya. Semoga nular ke kita yang umurnya jauh lebih muda dari Ibu Hajah. Semoga tetap punya semangat seperti yang muda juga. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu semuanya, Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat-sehat ya Bu ya. Sehat. Ada satu nikmat yang Allah tarik. Sekiranya ada, bukannya ditarik, tetapi lagi dikurangin, lagi diangkat dulu, mau diganti dengan nikmat yang lebih baik lagi insya Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh rindu dan cinta kita. Semoga duduknya kita di majelis-majelis ini terus menjadi saksi yang hanya kita harapkan kelak nanti memberatkan timbangan kita, mampu menghadirkan Rasulullah dan Rasulullah mengakui mencari kita, memberikan syafaatnya untuk kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik ibu-ibu semuanya, kita melanjutkan kembali kitab Ta'limul Muta'alim. Ini Masya Allah kayaknya udah hampir selesai ya. Selesai, nanti entah bagaimana mau dilanjutkan dengan kitab berikutnya atau diganti dengan materi lain, dipersilakan kita selesaikan. Di bulan lalu kita belajar tentang waro. Ada yang masih ingat?
Kayaknya ini pelajaran yang paling, kalau buat saya tuh saya ingat terus gitu. Jadi pengingat apa yang diantaranya waroknya seorang penuntut ilmu itu apa, Bu? Masih ingat nggak? Warok itu kehati-hatian. Seorang penuntut ilmu diminta terus warok, berhati-hati. Diantaranya dalam hal apa? Ya, Bu Sri, Assalamualaikum. Yang masih ingat? Memilih makanan. Makanan, Hati-hati. tidak jajan sembarangan. Nah, itu yang pokoknya paling itu tidak jajan sembarangan. Iya, tidak terlalu kenyang gitu kan, terus menjaga pembicaraan, menjaga pandangan, itu bentuk dari warok kita. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab berikutnya di halaman 62 atau yang kuning 66 berarti. Sudah dapat ya Ibu-Ibu? Yang lembaran kuning itu 66 insya Allah. Faslun fima yurithul hifdho wa fima yurithun nisyan. Ini membahas satu pasal khusus mengenai apa-apa yang bisa memudahkan kita menghafal dan apa-apa yang menyebabkan lupa. Dalam belajar tentu sangat mengandalkan pada ketepatan hafalan kita. Apalagi kalau Al-Quran yang nggak boleh berbeda sedikit pun gitu. U jadi U, nggak boleh A, nggak boleh I. Hadis-hadis Nabi, khususnya dalam ilmu agama. Orang-orang belajar ilmu agama itu tentunya mereka tuh kuat hafalannya. Orang-orang yang kuat hafalannya secara juga orang-orang yang hafidz Quran dan lain sebagainya. Beda mungkin dengan ilmu-ilmu eksak seperti matematika, statistik gitu ya, kimia. Itu hafalannya nggak butuh banyak, tapi aplikatif. Mereka menurunkan dengan pemahaman mereka. Nah, jadi seorang yang belajar agama menuntut adanya kemampuan dia untuk menghafal. Apa aja yang membuat hafalan kita itu mudah dan apa yang membuat hafalan itu kuat dan atau cepat hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwa asbabil hifdzi al-jiddu wal muwadhabatu wa taqlilul ghida. Nah, diantaranya faktor kuat dalam memudahkan kita supaya hafalan itu cepat masuk. Diantaranya al-jiddu. Apa itu Bu? Al-jiddu Bu. Man jadda wajada. Itu jiddun. Sungguh-sungguh saja. Sungguh-sungguh, menghafal sungguh-sungguh. Wal muwadhabah, kalau sungguh-sungguh, muwadhabah itu tekun. Meskipun satu hari satu ayat, tekun. Satu hari satu baris, tekun. Itu namanya muwadhabah. Wa taqlilul ghida. Nah, ini juga yang penting. Mengurangi makanan. Kalau kenyang perutnya, pasti dia itu nggak semangat menghafal. Dikit-dikit nguap, ngantuk. Wah, itu taqlilul ghida. Wa sholatul lail. Dan juga sholat malam. Wa qiraatul Qur'an. Dan juga membaca Al-Quran. Min asbabil hifzi. Dan itu semua termasuk faktor-faktor yang mempermudah hafalan kita. Apa aja Bu? Kesungguhan, Agak sana deh, kakak kelihatan. ketekunan, Nggak kelihatan coba deh. Enggak, jadi juga nggak kelihatan. suaranya Bu Lina. Apa? Mengurangi Ketekunan, makanan, sholat malam, dan apa lagi? Kesungguhan mengurangi kita, makanan, mengurangi sholat makanan, Baca sholat Quran. malam, baca Quran, dan sholat malam. sholat malam. Masya Allah. Jadi jangan dijadikan, aduh lagi ujian, banyak yang harus dihafal. Waktu baca Qurannya malah dikurangin. Justru dengan baca Quran itu akan mempermudah hafalan kita. Dengan kita menyempatkan diri baca Al-Quran, Allah atur semua urusan kita. Itu yang terjadi barokahnya. Nah, kalau sekarang kenyataannya anak-anak kita lagi ujian, kalau kita minta, Dek, baca Qurannya, aku besok ujian, besok aku lagi ini, mau ada persiapan ini. Justru dengan baca Quran itu kamu dapat keberkahannya. Allah mudahkan semua urusan, Allah mudahkan hafalannya. Kemudian qila dikatakan laisa syai'un azyada lil hifdzi
min qiraatil Qur'ani nadran. Tidak ada sesuatu yang bisa meningkatkan hafalan seseorang kecuali sesuatu itu adalah membaca Al-Qur'an nadran, dengan melihat mushaf. Membaca Quran dengan melihat mushaf itu sesuatu yang paling utama. Kalau ngelihat HP boleh nggak? Gimana Bu, baca Quran lihat HP boleh nggak? Menurut ibu-ibu selama ini pemahamannya gimana kalau baca Quran lewat HP? Kurang ya Ustazah. Boleh. Ya boleh aja. Kurang Jadi menikmati, HP kurang itu menikmati. HP itu ketika ada aplikasi Quran dan aplikasi itu terbuka, maka hukumnya berlaku dengan hukum mushaf. Di antaranya nggak menyentuhnya dengan kecuali orang-orang yang punya wudhu. Itu kan madhab Syafi'i. Jadi kalau ibu buka HP, aplikasi Qurannya dibuka dalam keadaan berwudhu. Kemudian kalau baca aplikasi terbuka, nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Aplikasi HP-nya terbuka, nggak boleh ditaruh di bawah. Itu juga adab-adab kita. Maka baca Quran dengan HP ketika, itu ulama ya sepakat, ketika dibuka aplikasinya, itu berlaku semua ketentuan seperti mushaf. Gitu. Tetapi ya memang kalau saya pribadi, saya lebih nyaman pegang mushaf sendiri daripada saya baca di HP. Itu, tapi silakan, bukan berarti karena nggak bawa mushaf jadi nggak baca Quran gitu. Nah, yang disebut qiraatil Quran nadran apa? Melihat karena mata kita ini dibiasakan melihat huruf-huruf Al-Quran yang ternyata itu pun menjadi keberkahan untuk mata kita. Melihat huruf-huruf Al-Quran ternyata nanti bisa menghafal pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kemudian waqiraatul Qur'ani nadran afdol, dan membaca Quran dengan nazar itu lebih baik katanya. Qaulihi alaihi salatu wassalam, afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'an nadran. Sebagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an dengan nazar. Artinya dengan melihat. Itu dia hadis Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, waro'a Shaddad ibnu Hakim ba'da ikhwanihi fil manam ba'da wafatihi. Kemudian Shaddad bin Hakim pernah bermimpi ketemu temannya yang sudah mati gitu. Kemudian bertanya, faqala ayyu syai'in wajadtahu anfa. Dia bertanya kepada temannya, perbuatan apa yang kau rasakan paling bermanfaat? Maka jawabannya, qala qiraatul Qur'ani nadran. Yang paling bermanfaat untukku waktu itu adalah membaca Quran dengan nazar. Wa yaqulu inda raf'il kitab. Oh, ini selesai ya. Jadi perbuatan yang paling bermanfaat itu membaca Al-Quran secara nazar. Ya kita, kalau kita belum hafal ya mau nggak mau harus melihat ya Bu ya. Tapi kalau udah hafal gimana? Ya biasakan juga melihat, kecuali ketika kita sedang murojaah. Gitu. Misalnya sudah hafal surat Yasin. Meskipun nggak hafal, kita kadang kalau dengar depan-depannya itu kan kita bisa nyambungin tuh ayat-ayatnya. Belum tentu kalau kita sendiri disuruh baca juga bisa gitu. Tapi kalau baca sama-sama, Yasin wal Qur'anil Hakim, kita bisa tuh lanjutin. Meskipun seperti itu, kalau dalam kondisi yang tidak dia sedang hadas, tidak sedang haid, maka diutamakan tetap membuka mushaf, tetap melihat mushaf. Maka ketika kita membaca Quran, hari ini niatkan, ya Allah, ini mataku, jadikanlah mata ini bersaksi dengan memandang huruf-huruf Al-Quran. Jadikanlah setiap huruf yang aku baca ini tentara-tentara yang membelaku nanti. Jadikan setiap huruf ini syafaat untukku. Yang dikatakan dalam hadis satu huruf, berapa kebaikannya Ibu-Ibu Al-Quran itu?
10 kebaikan. 10 kebaikan. Gimana tuh? Kalau kita baca misalnya setiap mau buka majelis dibaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Dari mulai Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sampai terus 10 ayat. Berapa kebaikan yang kita hadirkan. Nah itu Masya Allah. Tapi kita baca, baca. Kalau itu kita mengulang, niatkan sebagai murojaah. Kemudian, wa yaqulu inda raf'il kitab, bismillah, wa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil azim, al-azizil alim. Ini doanya. Ada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin dahrod dahirin. Maka ketika seorang itu mengambil buku, wah ini ada doanya untuk mengambil kitab itu. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin hafalnya sampai situ aja, nggak apa-apa. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari kitab-kitab itu, buku-buku rangkaian kitab tuh, kita mau baca satu yang mau kita hafalin, baca ambil Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seperti itu. Ada kulli harfin. Artinya apa? Ada kulli harfin itu yang sebanyak huruf-huruf yang tertulis dalam kitab itu. Kutiba wa yuktab. Sejumlahnya apa-apa yang dituliskan dan apa-apa yang sudah dituliskan dalam kitab itu. Abadal abidin, sepanjang masa. Supaya maksudnya apa-apa yang tertulis itu masuk ke dalam hati kita. Kuat dalam hafalan kita. Itu cara kita menghafal, memegang kitab. Meskipun hadis ini hanya disampaikan oleh ulama, bukan diajarkan oleh Rasulullah, tetapi artinya, kalau artinya itu bagus, maka boleh kita pakai sebagai untuk menguatkan akidah kita. Jadi yang ibu-ibu hafal itu cuma ini aja sih. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrul dahirin. Nih, ini di garis bawah itu bagian yang itu adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrul dahirin. Yang awalnya gimana? Awalnya kan sudah hafal insya Allah. Apa Bu awalnya? Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizul alim adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Wa yaqulu ba'da kulli maktubah. Kalau udah selesai nulis, misalnya hari ini ibu-ibu mencatat. Kalau saya biasanya baca terus ada yang penting saya pindahin. Catat. Karena membaca dengan mencatat itu artinya kita sudah mengulang, dicatat masuk, dicatat ulang gitu. Kalau selesai mencatat, maka doanya baca lagi. Amantu billahil wahidil ahad al-haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Aku beriman kepada Allah yang Maha Tunggal, yang Esa, yang Maha Benar, yang Maha menjelaskan. Tidak ada sekutu, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kafartu bima siwahu, dan aku mengkufuri kalaupun ada Tuhan lain selain Allah, aku mengkufuri, aku menyelisihinya. Itu doa ketika selesai menulis. Kemudian wa yuksiru sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu rahmatun lil alamin. Dan juga sebagai thalibul ilmi kita diminta banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena apa? Beliau adalah rahmat, bentuk rahmatnya Allah untuk seluruh alam. Jadi itu dia. Kalau nggak hafal ini udah banyakin sholawat aja. Ini pun kita melakukan semoga yang terbaik. Kenapa dalam hadis-hadis lain dikatakan sholawat itu mempermudah hajat-hajat, membuka hajat. Sholawat itu menjadi asbab doa-doa kita dikabulkan. Sholawat tentunya mendapatkan syafaat. Kalau sholawat dengan istighfar itu berbeda. Kalau istighfar itu diampuni dosa-dosa, tetapi sholawat dalam hadis dikatakan selain mendapatkan dihapuskan keburukannya, diampuni dosa, dia mendapatkan satu kebaikan. Gitu. Terus lebih utama mana, usaha istighfar apa sholawat? Ya tergantung kondisi orang itu. Kalau dia orang yang sedang bertaubat, dia sedang mengalami satu permasalahan berat buat dia. Dan dia tahu bahwa tidak ada satu musibah yang menderanya. Kecuali itu karena dosa-dosanya yang Allah sampaikan. Maka baginya lebih baik adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu yang paling ringan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Syukur-syukur istighfar yang lengkap. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Mau yang lebih baik lagi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Masya Allah. Ini istighfar. Thalibul ilmi juga selain sholawat, dia banyak istighfar. Kenapa? Karena yang menghambat hafalan itu adalah dosa-dosanya. Mau menghafal susah, cepat lupa. Apa itu yang bikin dosa-dosa kita? Nah, dalam lafaz Sayyidul Istighfar itu ibu-ibu, Masya Allah ya, saya setiap kali baca Sayyidul Istighfar, membahasnya, selalu muncul rasa nyes gitu rasanya. Kenapa? Karena kalau kita pahami artinya, ini sungguh-sungguh seorang hamba sedang berserah diri kepada Allah dengan ketidakmampuannya. Dia mengakui itu semua. Coba simak artinya. Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, engkau adalah Robku. Kita nggak bilang ilah, nggak bilang Tuhan, tetapi Rob. Artinya dia mengakui Rob itu yang memberi, yang memelihara, yang memberikan nikmat. Rob itu yang punya otoritas untuk dia, yang mengatur semua huruf hidupnya. Terus kita bilang, Allahumma anta Rabbi. Seperti apa sih kiranya, Bu? Seperti kita tuh lagi ngomong anak kecil di hadapan orang tua, kita nggak bisa apa-apa. Mama semua yang ngurusin urusan saya. Kalau nggak ada mama, saya nggak bisa begini, begini, begini. Anak kecil yang belum bisa apa-apa tuh diurusin sama orang tuanya. Itu ketika kita baca itu langsung Allahumma anta Rabbi. Engkau satu-satunya ya Allah yang mengatur semua urusan saya. Engkau satu-satunya ya Rob yang memberikan saya kenikmatan hari ini. Engkau yang boleh mengatur semua, punya otoritas memutuskan segala sesuatu urusan saya. La ilaha illa anta khalaqtani. Aku bersaksi Allah tidak ada ilah. Baru disebut ilah. Pertama kan Rob. Sekarang ilah. Artinya apa? Aku bersaksi bahwa setiap ibadahku hanya dipersembahkan untukmu ya Allah. Aku bersaksi setiap gerakku, setiap perkataanku, setiap getaran hatiku adalah tempat, adalah wasilah aku menambah perbekalan untuk berjumpa kepadamu ya Allah. La ilaha illa anta. Kecuali engkau satu-satunya. Khalaqtani. Engkaulah yang sudah menciptakan aku hari ini. Kemudian apalagi? Wa ana abduka. Aku adalah hambamu. Abdun
Tadi hubungannya dengan Rabbun. Aku hamba yang semua urusannya diatur olehmu ya Allah. Aku hamba yang selalu bergantung kepadamu. Yang kalau engkau lupa, aku bisa mati ya Allah. Aku hamba yang kalau engkau tinggalkan sebentar aja berantakan semua hidupku ya Allah. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada dalam perjanjian kepadamu ya Allah. Aku berada dalam ikatan janji yang di Al-Quran dikatakan kalau udah dihembuskan ruh, sudahlah masuk perjanjian itu. Apa Allah minta kita janji? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah minta kita, apakah kamu nggak bersaksi aku ini Tuhanmu? Maka janin-janin itu dalam rahim mereka semua mengatakan, bala betul ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Dari janin kita udah terikat perjanjian itu. Maka dibilang wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berada dalam janjimu, aku berada dalam ikatanmu sebisa mungkin, sebaik mungkin itu mastata'tu. Jadi bukannya yang penting udah ibadah udah, sholat yang wajib-wajib doang. Itu kalau mastata'tu itu semampu mungkin. Seperti di Al-Quran dikatakan wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Artinya apa sih semampumu? Seorang murid nanya ke syekhnya, wahai syekh, Allah memerintahkan kita bertakwa mastata'tum. Semampu kita. Apa sih artinya mastata'tum? Sebatas mana mastata'tum itu? Lalu syekh itu syekhnya udah tua, enggak menjawab. Dia langsung pergi lari keliling lapangan saya itu. Terengah-engah nafasnya. Murid itu bilang, kenapa engkau berlari wahai syekh? Dia berlari terus muter lagi. Sudah cukup wahai syekh. Nafasnya terengah-engah. Pokoknya udah susah nafasnya. Dia masih terus berlari. Ini murid ini khawatir. Sudah syekh cukup. Dia terus berlari sampai akhirnya syekh itu jatuh pingsan. Ini murid ini bingung. Dibawa itu syekhnya, diurus, setelah selesai bangkit sehat, sadar. Saya itu ditanya, kenapa engkau melakukan itu wahai syekh? Kenapa engkau berlari nggak berhenti? Lalu saya itu bilang, tadi kamu tanya, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampumu, dan itu adalah mastata'tum, kata syekh. Ketika habis tenagamu, ketika sudah babak belur hidupmu, dan kamu jatuh, berdarah-darah kamu, itu namanya mastata'tum. Nah, takwa kita sekarang udah kayak gitu belum, ibu-ibu? Dakwah kita udah mastata'tum belum? Sehingga tidak ada kata yang bisa dipakai syekh itu untuk menjelaskan kepada muridnya bahwa makna mastata'tum itu kayak gitu. Maka di Sayyidul Istighfar tadi kita bilang, aku berada dalam perjanjian kepadamu ya Allah. Aku terikat kepadamu mastata'tu, semampu aku ya Allah, aku akan beribadah sebaik mungkin untukmu. Itu dia mastata'tu. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa lanjutannya? Abu ulaka Nikmatika ni'matika alayya wa abu ubidan a'udzu bika apa sih wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan-keburukan perbuatanku sendiri. Dan Engkau tidak pernah menjadikan aku buruk. Engkau tidak pernah menciptakan aku menjadi manusia yang membawa mudarat buat yang lainnya, enggak. Tetapi perbuatanku sendiri ya Allah, yang aku nggak bisa melawan nafsu ini. Perbuatanku sendiri yang menghadirkan mudarat-mudarat itu buat yang lainnya juga untuk diriku sendiri. Aku berlindung ya Allah, jauhkan aku dari perbuatan yang membuat aku terperosok dalam bahaya itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Dan hari ini aku sedang mengakui. Aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Berapa banyak nikmat-nikmat itu. Kemarin kita udah bahasnya di Tazkiyatun Nafs. Nikmat sehingga membuat kita terus bersyukur.
Engkau beri aku nikmat anggota tubuh, nikmat nafas, nikmat udara. Aku akui semuanya ya Allah. Dan kata Allah, seandainya engkau coba menghitung, engkau nggak akan bisa menghitung nikmat yang aku berikan. Hari ini aku mengakui semua nikmat itu. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Wa abu'u. Tapi ku juga nikmat itu ya Allah. Aku nggak bisa mensyukurinya, malah aku balas dengan dosa-dosa kepadamu. Aku balas dengan maksiat kepadamu. Dan hari ini aku mengakuinya ya Allah. Banyak nikmat yang kau berikan, tapi banyak juga dosa yang aku kerjakan. Wa abu'u bidzanbi faghfirli. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena nggak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Kalau Engkau nggak membuka pintu ampunan itu, saya nggak tahu harus lari kemana. Saya nggak tahu harus minta kemana lagi. Insya Allah. Dalam nggak tuh makna Sayyidul Istighfar itu, Bu? Makanya kata Rasulullah, siapa yang baca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kemudian dia meninggal, maka surga untuknya. Yang baca Sayyidul Istighfar di sore hari, malamnya tinggal surga untuknya. Insya Allah. Yang membaca, apalagi mau tidur, baca Sayyidul Istighfar. Nah, Thalibul Ilmi nggak jauh dari istighfar. Itu tadi levelnya yang pertama, kalau dia berada dalam posisi dia sebagai orang yang sedang diuji musibah, berdosa, banyak-banyak istighfar. Tetapi boleh nggak bersolawat? Boleh. Dalam sebuah hadis dikatakan solawat itu menghilangkan satu keburukan dan membawa satu kebaikan. Artinya kalau istighfar itu menghapus dosa-dosa kita, solawat bukan hanya menghapus, tetapi memberi kebaikan buat kita. Jadi diumpamakan istighfar itu adalah deterjen, solawat itu adalah pengharum. Sama dengan tasbih, dengan yang lain. Tinggal pilih ibu-ibu. Solawatnya solawat kayak gimana Ustazah? Kita pengen banyak-banyak solawat. Salawat ini banyak beredar ya. Ada salawat Maria, salawat Tibul Qulub, salawat ini. Boleh nggak selama maknanya tidak berlebihan, maknanya tidak ada kesyirikan, itu boleh. Tetapi sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah minta kita untuk bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Salawatnya kayak gimana sih, sahabat Rasulullah? Salawatnya kayak gimana sih ya Rasulullah? Saat itu Rasulullah diam, nggak langsung menjawab. Kenapa? Karena kalau sesuatu pertanyaan terkait dengan pribadi Rasul, beliau enggan menjawab sebetulnya. Tetapi kalau urusan umat, urusan agama, beliau akan sigap menjawab. Beliau takut nggak langsung jawab. Sampai 3 kali nih ya, sahabatnya nanya, salawat yang seperti apa ya Rasulullah? Beliau juga diam. Karena ini terkait dengan dirinya sendiri, disuruh orang-orang bersalawat kepada Rasulullah. Nanya lagi ya Rasulullah. Jadi ini pertanyaannya bukan pertanyaan ngetes, bukan. Karena pertanyaan yang benar-benar nggak tahu, karena perintah Allah diminta bersolawat. Nanya lagi, baru Rasulullah jawab, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanallah, Masya Allah. Salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal dengan apa Ibu namanya? Salawat apa itu? Ibrahim. Salawat Salawat Ibrahim. Ibrahim. Salawat Ibrahim. Salawat Ibrahimiyah. Maka di antara banyaknya salawat, pastilah salawat Ibrahimiyah yang punya bobot paling besar, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Itu dia. Dalam duduk-duduk kita,
Jangan kena mulu. Melakukan salawat Allahumma sholli. Iya, debunya masuk hidung. Ada hostnya ya di sini ditutup suara. Saya nggak jadi host. Ya Bu Emma, tolong ditutup suaranya ya Bu Emma. Umu Elma, Ya Allah, Umu iya, Elma iya. tutup audionya ya. Atau saya dijadikan co-host aja karena saya Ya, depan pengurusnya belum ini Ustazah, belum on. depan Apaan Ustazah? laptop, jadi saya bisa sekaligus gitu. Oh ini jadi nggak ada hostnya ini ya. Iya, saya coba telepon lagi Ustazah. Baratnya rumah itu nggak ada tuan rumahnya nih Bu, kita masuk Bu, duduk-duduk masak. Nah itu dia tadi sholawat Ibrahimiyah. Ayo banyak-banyak baca sholawat Ibrahimiyah yang dengannya memudahkan kita, dikatakan di kitab ini memudahkan hafalan kita ternyata. Kenapa? Karena dengan sholawat itu ada janji Rasulullah, siapa yang banyak sholawat Allah mudahkan semua urusannya. Siapa yang banyak sholawat, doa-doanya dimudahkan pada pengabulannya. Gitu. Itu pula mungkin yang menjadi landasan sebagian kelompok yang kalau melihat apa-apa, sholawatin dulu, sholawatin. Tetapi kalau buat saya istilah seperti itu kurang tepat, meskipun dia minta kepada Allah mungkin yang lebih baik dan memperbanyak sholawat supaya Allah kabulkan hajatnya. Maksudnya seperti itu. Ya, ibu-ibu ya, sudah dipahami sholawat. Jadi kita diminta sebagai talabul ilmi banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dua hal ini yang pernah saya alami ketika dulu masa-masa mengalami gangguan. Yang pertama itu istighfar, ibu-ibu. Istighfar, ini kita bicara bukan kacamata orang yang sehat ya. Waktu itu saya lagi sakit. Sakit dalam tanda kutip, sakit gangguan yang saat itu terbuka semua penglihatan yang goib-goib itu terlihat. Nah, dalam suatu ketika di antara terapi Quran itu kan mandi air hujan. Mandi air hujan, daun bidara juga. Apa yang terjadi tuh? Ketika saya mandi hujan saat itu, yang terlihat kulit saya ini bersisik semuanya, keluar sisik-sisik. Dan kapan sisik itu rontok? Sisik itu rontok kalau saya istighfar. Astagfirullahalazim, diusap. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Ya mungkin seperti itu kiranya ya. Kita ini dosa-dosa kita ini sudah banyak banget. Ternyata istighfar itulah yang membersihkan itu. Dengan istighfar. Dan begitu juga ketika kita ingin menghadirkan Al-Quran dengan sebagai syifa, menjadi terapi, seperti terkunci kuat itu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh beristighfar. Ternyata kalau dengan kesungguhan, dia baru istighfar, sungguh-sungguh astagfirullahaladzim. Dulu saya seperti astagfirullahaladzim, ternyata langsung saya muntah, mual, dan ternyata itu yang bisa membakar setan. Istighfar, melemahkan gangguan setan. Apalagi sholawat. Kalau sholawat itu saya bukan merasakan, saya meruqyah orang. Saat itu hari Jumat dan saya sedang berupaya pokoknya banyak-banyak sholawat. Hanya sholawat Ibrahimiyah terus diulang. Ternyata itu berefek kepada orang yang diruqyahnya. Dan dia mengakui waktu itu makhluknya itu sudah dalam kondisi lemah, menyerahkan diri lemas. Ternyata Masya Allah, sholawat dan istighfar ini melemahkan semua gangguan keburukan-keburukan. Maka tadi dikatakan yang membuat kita berat hafalan, yang membuat kita susah menghafal, apa Bu? Dosa-dosa kita. Maka sholawat dan istighfar ini melebur dosa-dosa sehingga terang nih pikiran kita. Otak kita juga terang, hati kita lapang. Itu diantaranya. Di antara lagi, apalagi amalan-amalan ulama yang bisa kita ikuti, sering membaca surat Al-Insyirah, Alam Nashrah. Khususnya ketika anak-anak kita mau sekolah. Supaya apa? Supaya dimudahkan hafalannya. Pegang keningnya, baca alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak.
alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Itu amalan supaya itu bagian dari terapi Quran sebetulnya ya. Minta kemudahan terkait dengan arti surat itu, lapang dadanya, mudah menghafal. Kalau orang tua saya dulu bilang namanya terang hatinya gitu. Orang Betawi, biar terang hati katanya anaknya. Biar terang hati, biar terang hatinya. Nah, kalau yang sekarang dilakukan, karena anak udah besar, mungkin bisa ibu-ibu pagi mau sarapan, itu kan suka kumpul orang tua, bapak, ibu, anak-anak gitu. Tentunya kita buatkan minum apa misalnya yang hangat-hangat, teh, susu. Kalau saya suka bikin rimpang-rimpang itu, maka saya tuang di gelas masing-masing, dikumpulkan bertiga sebelum mereka kumpul, mereka duduk, saya bacakan dulu ayat Quran. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul tambah alam nasr. Diminum buat yang mau kerja, diminum buat yang mau kuliah. Masya Allah, ternyata Allah berikan kebaikan-kebaikan di situ. Itu amalan-amalan orang tua, ulama-ulama yang bukan juga menjadi sesuatu yang patokan kita, mewajibkan bukan. Ini dalam rangka menterapi, mencari kebaikan juga melalui ayat-ayat Al-Quran. Boleh dilakukan. Baik. Kemudian, nah ini ada kalam ulama, ada syair. Yang saya tahu, seingat saya syair ini adalah aduan Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi. Ini Asy-Syafi'i ya, bercerita kepada Waqi. Beliau mengatakan gini di kitabnya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ini saya hafal banget nih waktu kelas 2 di pesantren ngapalin ini. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Artinya Imam Syafi'i itu bilang, saya ngadu, saya datang kepada Waqi, gurunya. Kenapa hafalanku ini susah banget, lemah hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Gurunya Waqi itu menasehati agar meninggalkan maksiat. Nah, kalau sekarang tuh kita ngadu gitu ke guru, Bu Guru, saya susah ngafalinnya. Kata gurunya, kamu sih ngeliat TV mulu, TV-nya matiin. Kamu main HP mulu, HP-nya jauhin. Apa yang kamu pikirin? Pasti solusi dari guru sekarang tuh kayak gitu. Tetapi beda dengan guru ulama, Imam Asy-Syafi'i. Saya ngadu kepada guru saya, kenapa saya susah menghafal? Seorang guru bisa melihat dari mata muridnya. Mata ini sudah terkontaminasi dengan maksiat. Maka guru bilang, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya dinasehati untuk meninggalkan maksiat. Fa'innal hifdha fadlun min ilahin. Wa fadlullah la yu'ta lil 'asi. Sesungguhnya hafalan itu adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah Allah, pemberian Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Ya Allah, ini kita yang ngafal sekarang kesandung batu lupa. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu mau belajar, dibuka kelas bahasa Arab. Aduh, boro-boro belajar bahasa Arab, Ustazah. Saya baca Al-Fatihah aja belum lancar-lancar. Saya ngedenger omongan aja guru-guru masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Lupa Ustazah, hari ini tadi doanya apa? Lupa. Terus apa jawabannya? Maklum Ustazah, faktor U. Kita selalu bilang apa Bu? Faktor U. Sekarang ada enggak dalil, hadis, ulama mengatakan semakin tua, makin susah ngapalnya. Kalau gitu kan kasihan ya. Mohon maaf ya Bu Lasmi ya. Kan ibu juga enggak susah menghafalnya. Masya Allah. Jadi nggak pernah ada makin tua makin susah. Yang ada semakin tua, semakin banyak maksiat yang dilakukan sehingga sulit dia menghafal. Itu benar. Jadi kalau kita ingin dimudahkan menghafal, ingin dimudahkan apa yang kita dengar ini langsung hafal, hindari maksiat. Itu kata Imam Waqi. Padahal Imam Asy-Syafi'i kurang apa menghafal itu.
Beliau kalau menyampaikan hadis diulang sampai 1000 kali. Ada lagi doa Utbatul Gulam. Ini seorang Syekh Utbatul Gulam. Dia ahli maksiat. Suatu ketika Allah hadirkan dia, Allah sampaikan kakinya ke sebuah masjid atau tempat. Di situ ada kajian ilmu yang disampaikan oleh syekh-syekh yang lain. Terus beliau ngedengerin kajian itu. Bergetar hatinya. Dia bilang, apa pantas ya saya orang yang sering maksiat bisa belajar ilmu agama kayak orang-orang ini. Lalu beliau bertaubat kepada Allah karena mendengar majelis itu. Dan dia doanya apa? Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta hubati. Ya Allah, sekiranya engkau menerima taubatku, engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Akrimni bil fahmi wal hifzi. Muliakan aku dengan pemahaman dan hafalan di otakku ya Allah. Ilahi akrimni bi husnis sauti wan naghamah. Dia minta lagi ya Allah, muliakan aku dengan suara yang baik ketika aku membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah. Hatta kullaman yasma'u qiraati yazdadu riqqatan fi qalbi. Sehingga siapapun orang yang mendengar bacaan Qur'anku itu bergetar hatinya ya Allah. Ilahi akrimni birrizqil halal min haitsu la ahtasib. Tuhanku ya Allah, muliakan aku dengan rizki yang halal yang tidak pernah aku kira-kira datangnya dari mana. Doa ketika di majelis ilmu, seorang maksiat, pelaku maksiat, dia berdoa ketika hatinya tergetar mendengar kajian-kajian, dia langsung tobat, minta sama Allah di tempat yang mulia itu, Allah ijabah. Berapa tahun ke depan dia menjadi seorang syekh besar yang faqih fid din. Dia paham ilmu agama. Utbatul Gulam. Masya Allah. Jadi ibu kalau lagi hadir di majelis-majelis ilmu, doa itu minta. Dan doa itu sering kali saya baca karena kayaknya itu relate banget ya sama saya gitu. Relate-nya apa ya Allah, semoga dengan banyak dosa ini, apa-apa yang saya dengar itu masuk ya Allah. Dengan keterbatasan waktu saya belajar, masuk jadi ilmu buat saya. Dengan keterbatasan suara, kadang nafas yang terengah-engah, bacaan Quran saya semoga menusuk hati siapa yang mendengarnya. Itu doanya. Nanti bisa kalau perlu bisa saya share doanya itu. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta. Nah, itu dan seterusnya. Ternyata jadi ketika kita berupaya bermujahadah dengan hafalan, kita diminta banyak meninggalkan maksiat. Dan saya ingat salah seorang keponakan kami yang hari ini alhamdulillah sudah menikah ya. Mungkin ibu-ibu diantaranya juga ada yang suka mendengar audio read COVID dari TNTQ, audio rukyah itu. Beliau itu sebetulnya keponakan saya dari usia SMP itu sudah selesai hafalan Qur'annya 30 juz. Tetapi anak ini keunikannya menghafal Quran tidak melalui jalur pondok. Jadi nggak mondok, hanya menghafal ngelaju. Pagi sekolah biasa di madrasah ibtidaiyah, pulang naik sepeda datengin gurunya, dia menghafal. Sampai sore maghrib baru pulang ke rumah. Begitu terus dari usia 5 tahun menghafal Quran karena saat itu Allah takdirkan ayahnya meninggal dunia juga dan ibunya yang mana kakak saya kandung menyerahkan pendidikan Al-Quran itu kepada seorang syekh lah, seorang guru di tempatnya. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, kami, tante-tantenya ini pengen banget menghibur namanya anak yatim. Kalau libur kita pengen ajak dia jalan-jalan, pengen ajak dia ke mall, apa gitu ya. Ternyata itu dilarang sekali oleh gurunya. Kenapa? Ternyata hal itu merusak hafalan Qur'annya. Padahal menurut kita itu betul. Ternyata sang guru ini bisa mengetahui saya yang babak belur memperbaiki hafalan Quran anak ibu. Kalau anak ibu pengen benar-benar jadi hafid yang sungguh-sungguh, jangan ajak dia jalan-jalan kemanapun. Jangan kasih dia HP, jangan kasih dia nonton TV.
percayakan itu kepada saya, Masya Allah. Ini saya banyak belajar seorang ibu yang sami'na wa ata'na, karena Allah takdirkan suaminya meninggal, dia merasa nggak ada yang membimbing, yang menjadi panutan kecuali guru untuk anak-anaknya. Ibu itu menyerahkan sepenuhnya anaknya, silakan, silakan, silakan. Sampai lulus SMP, udah selesai hafalan Quran, dia mau pesantren, masih kata gurunya, jangan pesantren dulu, matangkan Al-Quranmu itu. Terus diminta berada bersama guru. Kan di kitab ini kita diajarin mulazamah bersama guru, mempersamai guru, mengikuti apa sami'na wa ata'na. Ternyata itu dilakukannya. Dan dia mengorbankan mimpi-mimpinya untuk pesantren. Dulu dia sangat pengen pesantren di Gontor karena bahasa Inggris dan lain sebagainya, ingin maju lah. Pengen belajar matematika dan lain sebagainya. Ternyata kata gurunya, kalau kamu sudah hafal Al-Quran, semua nilai-nilai kamu itu akan ikut bagus. Dan ternyata betul, nilai-nilainya bagus. Akhirnya anak ini nggak pesantren. Sampai SMP, SMA nggak pesantren. SMA masuk kuliah, gurunya meninggal dunia dan sudah insya Allah ilmu-ilmu itu sudah diajarkan. Barulah kuliah itu dia menjadi bintang, langsung ngambil dua kampus sekaligus. Jadi tafsir dan hadis, dua kampus, dua gelar yang sudah didapat. Ternyata Al-Quran. Al-Quran membawa keberkahan, juga ketaatan kita kepada guru. Yang saat itu saya menyaksikan, ya Allah, kita kesian banget nih anak. Dan ternyata nggak ada masalah apa-apa, sampai hari ini sudah berumah tangga. Nggak seperti mungkin kekhawatiran kita, anak-anak kasihan diajak main dulu. Ini kan yang terjadi ya di pesantren, hafalan Quran, waktunya pulang anaknya diajak main dulu, diajak keliling-keliling dulu, ke mall dulu. Kita nggak sadar kita sedang merusak hafalan anak-anak kita. Itu korelasinya dengan hafalan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, sangat mempengaruhi kualitas hafalannya. Apalagi yang dihafal adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Wasiwaku wa syurbul asal wa aklul kunduri ma'as sukar wa aklu ihda wa ishrina zabibah hamra kulla yaumin ala riq yurithul hifdha wa yashqi min kathirin minal amro. Ada resepnya juga nih, resep. Di antaranya menguatkan hafalan. Ini saya belum mengetahui secara ilmiahnya ya, tapi ini ulama menuliskan. Di antaranya bersiwak. Nah, Bu Mimi bawa siwak nggak Bu Mimi? Bersiwak itu, kasihin siwak ya. Teman-temannya, ini sunnah yang kita lupakan, bersiwak. Bersiwak, minum madu. Makan kundaroh, ini apa kundaroh? Tumbuh-tumbuhan yang enggak ada lah. Saya belum pernah lihat soalnya kundaroh dicampur gula, makan anggur kering. Anggur kering itu kismis, ibu-ibu. Kismis 21 butir setiap hari. Semua itu dapat mempermudah hafalan kita. Di samping juga itu mesti baik, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Kalau kismis kita tahu ya, banyak kandungan-kandungan penyakitnya. Siwak itu sunnah. Madu sunnah. Nah, itu dia Bu, bersiwak ibu-ibu. Insya Allah ya. Itu resep yang diberikan. Oh, kemudian wa aklu ma yuqallilul balgham warutubat yazidu fil hifdhi. Juga sesuatu yang bisa mengurangi dahak, lendir. Kalau kita konsumsi ya, dimakan atau mengurangi pelemahan kulit-kulit kita, itu juga bisa memperkuat hafalan. Karena yang membuat kita tuh susah menghafal itu karena banyak dahak, banyak lendir. Wa kullu ma yazidu fil balgham yurithun nisyan. Nah, betul kan? Segala sesuatu yang membuat lendir, dahak itu akan membuat kita cepat lupa. Nah, ini karena saya bukan medis, saya nggak bisa memberikan tinjauan secara ilmiah apakah betul seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang saya dapati ketika memang banyak lendir, banyak dahak membuat kita susah menghafal, Bu. Mau jangankan menghafal, baca Quran aja berat rasanya. Capek, membuat kita cepat capek. Nah, maka
kaitannya hindari, keluarkan itu dahak-dahak, lendir-lendir itu, Masya Allah. Jadi kemarin itu ada satu herbal yang memang saya merasakan luar biasa, manfaatnya bagus gitu. Az-Zahrawain Oil, dibacakan dengan Al-Baqarah, Ali Imran. Itu tetes seperti mentol, itu insya Allah ditenteki juga ada. Ditetesin di telapak tangan satu aja, begini. Wah, itu sampai ke kerongkongan. Saya ngerasain kalau mau tausiah kadang suka masih kaku. Itu luar biasa. Tetes di air panas, dihirup uapnya seperti nebo itu, Bu. Ini sampai nih hidung semua, organ-organ sinusitis, rongga-rongga itu diminum airnya. Masya Allah, itu mungkin yang masalah dengan dahak, dengan lendir, bisa pakai itu untuk masalah-masalah pernafasan, dan insya Allah juga sudah diruqyah, sudah dibacakan. Kemudian wa amma ma yurithun nisyan fal ma'asi wa kasratudz dzunub wal humum wal ahzan fi umurid dunya. Kemudian apa yang membuat kita cepat lupa nih? Hafalan kita nggak bisa terikat. Di antaranya adalah al-ma'asi, fal ma'asi kasratudz dzunub. Di antaranya maksiat, banyak dosa tentunya, wal humum wal ahzan, artinya kesedihan, kegelisahan. Kita sedih, gelisah boleh. Tetapi kalau gelisah dan sedih fi umurid dunia, dalam urusan dunia, sedih kita. Ngapain? Akhirnya membuat lupa hafalan kita. Aduh, sedih banget, mobil penyok nih, habis diserempet orang. Sampai berbulan-bulan itu mikirin mobil yang penyok. Ya Allah, buat apa? Karena seseorang itu kalau sudah menganggap hina dunia itu, nggak ada artinya. Apa yang dia miliki hilang, rusak, ya nggak apa-apa. Emang itu ciptaan, emang itu juga titipan Allah, nggak masalah. Tapi hati-hati jangan sampai kita bersedih, gelisah karena urusan-urusan dunia kita. Wa kathratul ashghal wal alaiq, juga banyak sibuk. Sibuknya apa? Sibuk yang nggak jelas, sibuk-sibuknya. Kemudian wal ala wa kathratul ashghal wal alaik wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil aqil ayyahtamma li amrid dunya. Sudah kami ingatkan bahwa orang yang berakal itu tidak boleh, tidak seharusnya dia menaruh perhatian besar terhadap urusan dunia. Li'annahu yadurru wa la yanfa'. Karena memperhatikan urusan-urusan dunia yang berlarut-larut itu hanya akan menyesatkannya dan membawakan kemudaratan untuknya. Wa humumud dunya la takhlu 'anil dzulmah fil qalbi. Dan kegelisahan pada dunia itu hanya akan mengakibatkan gelap hati kita. Wa humumul akhirah la takhlu 'anin nur fil qalbi. Sementara kegilaan kita terhadap akhirat itu akan mengakibatkan hati kita bercahaya karena kita memikirkan urusan-urusan akhirat. Wa yadharu atharuhu fi shalat wa hammud dunya yamna'uhu 'anil khair. Nah, kelihatannya di mana? Orang yang selalu lesah mikirin dunia dengan orang yang bersedih mikirin akhirat. Kayak gimana sih sedih mikirin akhirat? Ya Allah, saya sedih, nanti gimana ya saya? Belum cukup bekal. Ibu-ibu mungkin pernah ya, ada yang seliweran lah di medsos itu, bekal terakhir, pakaian terakhir gitu. Yang kain kafan satu set, di tas itu ada segala kapas dan sebagainya. Itu pakaian terakhir. Ya, ngelihatnya aja udah sedih iklannya. Tetapi kemarin ketika langsung ada orang yang menawarkan langsung ke saya, belum melihat barangnya saya langsung sedih. Saya, ya Allah, ternyata sebegitunya saya masih kuat tarikan saya mencintai dunia. Ketika melihat barangnya aja saya takut. Takut apa? Takut belum cukup bekal ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kegelisahan seperti apa? Kegelisahan yang seperti itu. Ketakutan kita. Boleh nggak takut kayak gitu? Boleh. Takut kita. Bekal kita nggak cukup. Takut dosa-dosa kita. Belum juga Allah ampuni. Takut amal soleh kita ternyata nggak diterima oleh Allah. Takut ilmu kita ternyata nggak bawa manfaat dan nanti dihisap oleh Allah. Banyak ketakutan-ketakutan kita untuk akhirat. Dan efeknya apa yang terjadi? Kalau mau tahu efeknya, lihat aja di sholatnya. Orang yang banyak ketakutannya dengan akhirat menghasilkan khusyuk dalam sholatnya. Tetapi kalau yang dia takuti urusan dunia, saya takut kalau saya nggak ada anak saya mau siapa? Takut nanti rumah saya diambil sama saudara-saudara saya. Saya takut nanti harta saya, perhiasan saya kalau saya mati jadi pada ini rebutan. Takut nama baik saya nanti tercoreng. Akhirnya dalam sholatnya pun tidak akan membawa ketenangan, tidak membawa khusyuk, yang ada terpikir terus. Nah, jadi ketakutannya boleh. Insya Allah 2 minggu akan datang tazkiyatun nafs juga kita bahas khauf dan roja, takut dan harap. Takutnya yang kayak gimana, harapnya kayak gimana, yang membawa ketenangan kita di hati, membawa kita ibadah kita semakin khusyuk. Wahammud dunya yamna'uhu anil khair. Kalau kita sedih terhadap dunia, akan melarang, menghalangi kita pada kebajikan. Wahammul akhirah yahmiluhu alaihi wa isghalu bisalat alal khusyuk. Sedangkan kegelisahan kita terhadap akhirat akan membawa orang yang memikirkannya itu selalu sibuk kepada akhirat akhirnya. Kemudian membawa khusyuk dalam salat kita. Wa tahsilul ilmi yunfi alhamma wal hazan. Dan itulah sesungguhnya hasil dari ilmu yang kita pelajari. Apa itu hasilnya? Yaitu menghilangkan segala kesedihan dan kecemasan untuk urusan dunia. Yang artinya kita semakin banyak belajar, berganti sedihnya, cemasnya ganti, cemasnya mikirin akhirat terus. Bagaimana kita pulang, keadaannya kayak gimana, baju kita apa yang kita pakai, gimana nanti pertanggungjawaban kita, insya Allah. Kemudian dilanjutkan maqala Asy-Syaikh Al-Imam Nasru binul Hasan Al-Marghinani fi qasidatin lahun nadam. Sebagaimana Imam Ibnu Hasan dalam sebuah syair beliau mengatakan, Ista'in Nasr bin Al-Hasan fi kulli ilmin yuhtazan. Mintalah tolong wahai Nasr Ibnu Hasan, ini orang yang dinasihati, dengan segala ilmu yang tersimpan. Dzaka ladzi yunfil hazan wa ghairuhu la yu'taman. Karena hanya ilmu aja yang bisa membuang semua kedukaan, kegundahan, kesedihanmu. Selain itu nggak ada yang bisa dipercaya selain ilmu. Artinya Bu, betapa pentingnya ilmu buat kita. Kalau kita lagi mulai gundah dikit, kita jadi tahu kegundahan saya ini urusan dunia, urusan akhirat sih. Apa sih yang bikin saya sedih sekarang? Oh, ternyata saya sedih dari kemarin karena ada yang ngomongin saya. Ya Allah, ini mau urusan dunia. Kita langsung istighfar, ya Allah. Peduli amat saya urusan orang, urusan dunia. Orang mau ngomong apa sama saya, hilang akhirnya sedihnya. Oh, saya kayak lagi nggak enak banget nih, nggak enak. Kenapa? Karena saya habis baca Quran tentang siksa neraka. Nah, itu hanya membuat kita makin terus giat taubat, ibadah. Ilmu yang membawa kita kayak gitu. Nggak ada yang bisa dibuat-buat. Kalau orang nggak berilmu, dia nggak bisa membedakan kesedihannya itu urusan dunia atau urusan akhirat. Orang nggak berilmu, dia juga nggak bisa mengikuti mana yang baik menurut dia, apakah itu untuk akhiratnya atau untuk dunianya. Sehingga di saat fitnah kayak gini banyak kepentingan-kepentingan dunia dibungkus dengan bahasa-bahasa akhirat. Betul nggak ibu-ibu? Kepentingan dunia banyak dibungkus dengan bahasa akhirat. Menarik rezeki. Ini untuk dunia atau untuk akhirat? Kalau memang sehari-hari kita sampai disibukkan dengan target bekerja untuk mencari rezeki itu, padahal masih ada waktu kita juga
untuk terus bersama berhalwat dengan Allah, maka nanti kita menimbang-nimbang dengan ilmu. Semoga Allah bedakan. Maka doanya selalu Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Baik, sebelum dilanjutkan, silakan kalau ada yang mau didiskusikan tentang ini. Tentang masih belum selesai ya, tentang sebab-sebab yang apa, kita lanjutkan dulu deh ya. Nanti baru kita buka diskusi. Wa qala Syekh al-Imam al-Ajal Najmuddin Umar ibnu Muhammad an-Nasafi fi ummi waladin lahu nadham. Imam Najmuddin Umar bin Muhammad berkata dalam sebuah hadis tentang Ummu Walad. Ummu Walad itu seorang mantan budak. Salamun ala man yatamatta ala man yatamat ya man tayammatni bidzarfiha walam atin khaddaiha walam hati torfiha. Salamun, salam untuk dia yang membuatku terpesona karena kecantikannya, gitu. Kemudian yang pipinya halus, kedipan matanya bikin keinget terus. Jadi dia itu jatuh cinta dengan Ummu Walad. Dibilang salam kepadanya. Sabatni wa asbatni qanatu mahilah. Kecantikannya menahan diriku dan menawan hatiku. Tahayyaratil auham fi kunhi wasfiha. Dan aku pun bingung. Nggak bisa saya mengukur, membahasakan kecantikannya. Fakultu zarini wa'dzirini fa innani syagoktu bi tahsilil ulum wa kasfiha. Maka aku katakan, dia ceritanya lagi kasmaran banget nih. Dia tuh cinta banget. Tapi dia mengatakan apa? Zarini wa'dzirini. Tinggalkan aku, maafkan aku katanya. Fa innani syagoktu bi tahsilil ulum. Karena aku hari ini sedang sungguh-sungguh menuntut ilmu dan menyingkap makna dari ilmu yang aku pelajari. Wali fi talabil ilmi wal fadli wat tuqa ghinan an ghina'il ghaniyat wa arfiha. Cukuplah teman-temanku adalah ilmu. Aku sedang mencari kemuliaan ilmu dan ketakwaan. Tak perlu aku melihat, mendapatkan rayuan-rayuan cantik dan harum seperti yang engkau miliki. Masya Allah. Artinya begitu kuat mujahadah, ijtihad orang yang menuntut ilmu. Sampai ketika fitrahnya itu hadir, ada orang yang membuatnya jatuh cinta, terpaut hatinya, dia malah bilang tinggalkan aku, tinggalkan aku. Karena di matanya ilmu lebih dahulu yang diutamakan. Saya sedang menuntut ilmu. Gimana coba nih Bu, kalau anak-anak kita fitrahnya muncul. Lagi belajar jatuh cinta. Lagi belajar kesam sama lawan jenis. Ya itu nggak bisa diingkari, yang memang ada seperti itu. Tapi sampaikan kau sedang menuntut sesuatu yang mulia, nak. Ilmumu itu tidak akan bermanfaat kalau diiringi dengan maksiat. Boleh kamu sayang, boleh suka, boleh, itu ada fitrah. Tapi jaga dirimu, jangan sampai kamu disibukkan dengan pikiran-pikiran tentang orang itu. Kemudian wa amma asbabun nisyanil ilmi, ada lagi sebab-sebab yang membuat kita lupa. Sebentar ya Ibu. Apa yang membuat kita mudah lupa? Aklul kuzbarotir rubtoh wa aklut tufahil hamid, yaitu makan ketumbar basah katanya. Yang kayak gimana ketumbar basah itu? Kemudian makan buah apel yang asam, katanya membuat cepat lupa. Nah, dan wal nadhur ilal maslub itu melihat salib. Wa qiraatul kubur, membaca papan di kuburan itu. Wal murur baina qitaril jamal, berjalan di sela-sela belikat unta.
Wa ilqaul qamlil hayyi 'alal ardi. Membuang kut yang masih hidup ke tanah. Wal hijama 'ala nukratil khofa. Kemudian berbekam pada tengkuk kepala. Maka jauhi itu semuanya. Nah, yang terakhir ini wallahu a'lam, saya belum dapat penjelasannya. Tetapi kalau melihat salib memang itu ada kasus dan memang ada penjelasan. Sebentar Ibu-ibu ya, ini hujan deras, saya harus tutup pintu dulu. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Di tempat ibu hujan, di sini kalau siang tuh selalu hujan deras ini. Hujan Ustazah, hujan sama. Alhamdulillah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Ini bab-bab yang membahas bagaimana kita bisa menguatkan hafalan kita, yang bisa kita lakukan dan yang sebaiknya kita tinggalkan. Tafadholi, silakan jika ada yang mau didiskusikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas ilmunya. Eh, Kiat-kiat untuk mencari ilmu. Sebetulnya itu sepanjang hayat ya Ustazah, karena kan biasanya yang rajin untuk ilmu itu anak-anak gitu. Udah tua-tua kayaknya nggak begitu banyak menuntut ilmu gitu biasanya. Itu gimana Ustazah? Apakah apa tuh namanya kalau kita udah jadi ibu rumah tangga terus sibuk banget, terus tuh nggak punya program menuntut ilmu gitu, jadinya asal ada gitu. Kalau misalnya sempat baru ikut gitu. Itu gimana ya Maksudnya, Ustazah? Jadi kita nggak punya program menghafal, nggak punya program menuntut ilmu gitu. Ya ketemunya aja gitu. kamunya aja. Padahal yang kata Rasulullah kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya meskipun dengan usia kita hari ini tetap kita bisa mewajibkan diri kita. Di antaranya ya ikut kelas-kelas, hafalan. Meskipun mungkin saya kalau menghafal susah, saya senang ilmu-ilmu yang aplikatif. Silahkan, boleh. Gitu. Jadi tapi tidak menggugurkan niat kita, aktivitas kita dari belajar. Dikiranya udah selesai gitu, harus belajar. Enggak. Semuanya kita kan adalah pelajar. Begitu, boleh, Nak. Oh iya, Ustazah, terima kasih. Ya. Ibu, kalau ada yang mau nanya, ibu-ibu dipersilakan, boleh lewat chat atau Saya langsung. tambahkan ya, misalnya gini, dalam hal seperti kita bersyifa, menterapi diri dengan Al-Quran, meruqyah. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu diumpamakan seperti pedang. Yang kita pakai, yang kita baca itu adalah pedang, senjata yang Allah berikan. Mau tahu, setiap orang punya pedang. Pedangnya tentu berbeda-beda. Terus, orang yang hafal Quran, itu menentukan ukuran pedangnya, besar hafalan itu. Jadi dia punya senjatanya yang besar. Makanya hafalannya bagus, pedangnya bagus. Pedangnya besar ukurannya. Kalau bacaannya bagus, artinya pedang itu berkilau, mempesona. Tetapi ada yang sangat menentukan juga selain ukuran dan tampilannya, apakah pedang itu tajam, membawa racun atau tidak. Kalau pedang besar berkilau, tapi kalau nggak tajam bisa bekerja nggak, Bu? Nggak bekerja kan? Cuman besar berkilau aja, itunya jadi hiasan dinding. Nah, apa yang menentukan yang membuat pedang itu tajam adalah ikhlas.
Jadi orang yang baca Quran, ikhlas, dia punya racun di pedangnya itu yang bisa membunuh setan-setan. Tapi ya kalau dia sekedar hafal, syukur-syukur hafal, kemudian bagus, ikhlas, wah Masya Allah. Keren kan Bu? Nah, itu jadi ya kalau hari ini di usia kita agak terlambat kita menghafal Quran, ya saya juga masih sedikit sekali hafalan saya. Coba kejar dari aspek yang lainnya. Terus berhias diri dengan takwa, meraih keikhlasan. Semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan itu. Begitu. Amin. Ustazah ada yang nanya, Ya, eh, kejar dulu. izin dari Ibu Endang. Dengan tidak, maksudnya kalau kita nggak ngejar dunia dibilangnya munafik Ustazah. Soalnya katanya kalau itu Ustazah kan suka jadi alasan gitu kalau nggak ngejar dunia tuh nggak sesuai dengan ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran sendiri juga suruh ngejar dua-duanya gitu. Nah, itu dia konsep zuhudnya berarti belum dipahami. Orang zuhud itu bukan berarti dia nggak punya dunia. Dia tetap bekerja. Dia tetap mencari harta. Tetapi jangan sampai posisi dunia itu menjadi utama di hatinya daripada akhiratnya. Nah, kalau kita nggak punya duit, gimana bisa dakwah? Ibu bayangin kalau hari ini saya nggak punya rumah yang mumpuni, lagi online saya kebocoran. Karena saya nggak mengejar dunia. Saya cukup hidup, yang penting saya bisa tidur. Yang penting saya bisa ini, saya emang nggak kejar dunia. Ya itu artinya memang harus seimbang. Tapi jangan sampai dunia itu masuk ke hati kita. Itulah zuhud. Kita kaya, harus kaya. Tapi ketika Allah ambil kekayaan itu, kita pun nggak meronta-ronta. Karena kita tahu betapa kecilnya dunia di tangan Allah itu. Betapa hinanya dunia di tangan kita. Ngapain kita kejar sih? Tapi bukan berarti kita nggak perlu kehidupan dunia. Jadi gini, seperti ada orang yang membangun rumah. Rumahnya itu terlihat bagus, mewah. Dia yang membangunnya sendiri, yang tahu bahan-bahannya, kualitas bangunan itu, dia bilang, rumah ini saya bangun tuh dari bahan-bahan sisa-sisa. Cuman kelihatannya doang luas, pondasinya juga nggak kuat, atapnya juga cepat bocor. Kira-kira kita masih mau nggak tinggal di rumah itu, Bu? Masih mau nggak? Enggak Ustazah. Allah kan udah bilang, dunia itu hina. Dunia itu banyak la'bun walahwun, tipu daya, permainan. Nah, kita kok pengen naruh dunia di hati kita gitu. Orang Allah udah yang punyanya udah ngejelek-jelekin dunia gitu. Kenapa kita mengejar dunia itu? Jadi bukan berarti kita nggak boleh. Tetap kita pegang untuk akhirat kita. Tentunya kita memiliki apa-apa yang di dunia ini untuk akhirat kita. Itu yang Allah inginkan. Dan dicontohkan sahabat-sahabat. Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar, wah kaya itu niaganya. Emangnya Abu Bakar nggak kejar dunia? Nggak juga. Tetapi itu masalahnya ada di hatinya. Gitu Bu Endang. Maksudnya nggak di hati itu nggak dicintai ya Ustazah ya? Ya, jangan sampai mencintai dunia. Yang kejar dunia pagi-pagi pulang malam nggak ketemu anak. Itu namanya kejar dunia. Ya kecuali ada hal-hal yang memang mewajibkan shift kerjanya seperti itu. Ya kita yang tahu, maka bilang kepada Allah di antara doanya, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, ya Allah. Jangan kau jadikan dunia itu adalah tujuan utama dalam hidupku. Mohon ya Allah, jadikan dunia itu hina dalam pandanganku. Kecilkan dunia ya Allah. Jadi kalau kita ngelihat dunia itu kecil, di antaranya indikasinya kita ngelihat orang pakai apapun kita udah biasa aja. Mau yang mahal, mau yang murah, yang kita tahu, oh iya bagus, alhamdulillah. Tapi kita ada orang kan yang silau, ngelihat, wih ustazah, tasnya ori tuh,
Dia tahu tas ori, tas KW, bahkan mungkin dibela-belain buat beli tas yang ori sampai kredit-kredit. Itu kan artinya dia mengejar itu di dunia itu. Contohnya gitu aja. Iya, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya, Ada yang ada Bu mengangkat Erlita. tangan, Bu Erdita dan Bu Nurhayati. Silakan Bu Erdita duluan. Fadhali, Bu Erlita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah, maaf ada sedikit pertanyaan. Ini memang udah mengganggu juga mengganggu saya juga sebenarnya. Sekarang saya kan posisi di Jakarta, sementara anak di Aceh dan suami di Surabaya. Nah, tahun depan insya Allah satu lagi anak saya yang kecil mau ke Aceh juga. Nah, harus di manakah saya memposisikan diri? Apakah saya harus ikut ke eh, anak-anak ataukah harus ikut ke suami, dan itu masih menjadi suatu perang batin di saya? Kalau menurut pandangan Ustazah, atau kita mengingat Allah itu, atau enggak harus ingat masalah apa urusan dunia itu, saya sebenarnya harus kemana tepatnya gitu, Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Sebaik-baiknya ikut suami, karena hadis itu jelas menyampaikan sekiranya wanita itu boleh bersujud, kata Rasulullah, pasti akan aku perintahkan dia bersujud kepada suaminya. Jadi kunci surga kita ada di suami. Kunci keberkahan kita ada di suami. Dan sebaik-baiknya pernikahan itu yang selalu dekat suami dengan istri. Kecuali ada keadaan-keadaan yang memang membuat kita seperti itu, berjauhan. Apa namanya? Long distance marriage. LDM ya. Iya, semoga Bu Ernita segera disatukan dengan suami, dan juga terus minta sama Allah berikan keadaan yang terbaik untuk keluarga kami. Kami bersatu di dunia, kumpul di akhirat juga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ustazah. Ya, selamat. Nur Hayati. Bu Nurhayati, Bu, silakan Bu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, saya tuh termasuk orang yang suka yang gampang khawatir gitu ya. Jadi kalau misalnya mau pergi kemana-mana gitu, jadi saya sudah khawatir duluan, takut misalnya nanti di jalan saya kecelakaan, terus nanti misalnya meninggal dunia gitu. Jadi sebelum berangkat itu saya kadang-kadang tuh sampai yang mikirnya tuh panjang gitu ya. Terus harus nulisin pesan apa nanti buat anak saya gitu. Itu termasuk yang orang yang cinta dunia atau enggak sih Ustazah? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi masuknya adalah ilmu. Dengan ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari kegelisahan, kegundahan. Berarti Ibu perlu belajar, ada nama-nama Allah, ada Al-Asmaul Husna, di antaranya ada nama Allah Al-Hafidh, yang maha menjaga. Kalau Allah menjaga, bisa enggak? Mungkin enggak Allah itu teledor, ngelirik sebentar, kita ketabrak? Enggak. Allah yang maha teliti. Allah itu yang kecil-kecil aja diurusin semuanya sama Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu selalu sibuk ngurus urusan kita. Kalau kita tuh ngurus anak 5 aja kita udah keteteran. Tapi Allah, semua makhluk di dunia ini diatur oleh Allah. Dan Allah maha teliti, nggak pernah ada yang terlewat. Ada nama Allah Al-Wakil. Allah, wakil itu kenapa jadi tawakal? Allah itu maha bisa mewakilkan semua urusan kita. Bayangin, kalau Bu Nur Hayati mau pergi, ninggalin anak. Anak ini sama babysitter. Babysitter itu sudah berpengalaman, sudah bekerja tahun-tahunan, sudah cocok kita, anak kita udah nurut. Tenang nggak ninggalin anaknya? Dengan manusia kita bisa tenang. Kenapa sama Allah kita nggak tenang? Kan Allah yang ngatur semua urusan kita. Mungkin nggak ada kesalahan Allah mengatur itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin ada keburukan-keburukan yang Allah kasih buat kita.
Kalaupun itu ada, pasti dalam case yang berbeda, bukan keburukan yang Allah ingin. Makanya min syarri ma khalaq. Nah, jadi pemahaman itu nanti yang bisa mengurangi kekhawatiran-kekhawatiran kita, ilmu. Ditambah nanti yang seperti itu biasanya posisinya di dada, gangguan-gangguan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ibu terapinya sering-sering baca surat Al-Falaq, An-Nas nih, pegang di dada tuh surat An-Nas. Kalau muncul lagi bisikan-bisikan kayak gitu, An-Nas, An-Nas. Karena apa tujuannya? Khonnas, namanya kan makhluknya khonnas tuh yang bisik-bisik. Dia itu apa? Menunda-nunda pekerjaan, apalagi yang baik-baik. Kelihatannya sih bukan yang nggak mau, tapi nanti dulu gitu kan. Ngaji yuk, umroh yuk. Aduh, bukannya nggak mau sih umroh, mikir lagi ntar kalau ini gimana. Di sana lagi musim panas, kalau sakit gimana. Anak-anak gimana? Banyak pikiran. Itu khonas. Supaya kita menunda-nunda gitu amal. Dan sesuatu yang tertunda akhirnya berpotensi tidak terlaksana. Gitu. Jadi kalau udah muncul pikiran-pikiran kayak gitu, baca surat An-Nas, pegang dadanya, dilawan, lawannya dengan ilmu, dengan Al-Qur'an. Allah. Makasih Kasih Ustazah. saja. Sama-sama. Ustazah ada yang nanya di chat dari Bu Nur Afrianti. Izin tanya Ustazah, hampir sama pertanyaannya. Kalau takut mati itu termasuk cinta dunia nggak Ustazah? Takut matinya takut karena apa? Takut karena mungkin belum cukup bekal, itu bagus. Takut mati karena kita nggak akan sanggup mungkin merasakan sakaratul maut kayak gimana gitu ya. Itu bagus. Takut mati, kalau mati ntar suami saya kawin lagi. Bagus nggak tuh kayak gitu? Nah itu dunia. Jadi yang kita takutkan ini sebetulnya di dunia apa di akhiratnya. Itu jadi menjadi tanda. Kita cintanya dunia apa akhirat. Kalau takut mati proyek belum selesai. Takut mati renovasi rumah belum beres. Takut mati ternyata masih banyak cicilan. Nah urusan dunia semuanya. Padahal kita juga nggak boleh meminta kematian. Tetapi takut mati karena belum cukup amal, bagus. Tapi tidak ada gerbang yang membawa seorang yang rindu untuk berjumpa kepada Allah kecuali itu namanya kematian. Orang-orang yang cinta kepada Allah bukan berarti mereka sudah yakin dengan amalnya, tetapi mereka pun minta kematian itu supaya bisa memandang berjumpa. Ingat bagaimana Rasulullah gini, ketika mau dicabut nyawa nih, malaikat maut itu kan menawarkan, datang. Kata malaikat maut, ada dua pilihan untukmu yang kalau kamu mau ditangguhkan kematian ini, maka seluruh dunia dan isinya untukmu. Tapi kalau kamu nggak mau, ya sekarang adalah waktunya berjumpa dengan Rabb-mu. Apa pilihan Nabi Muhammad? Buat apa dunia dan isinya? Malah ketika Allah kasih kita usia besar, potensi itu menjadi fitnah. Menjadi fitnah buat kita. Ibu, suara saya masih terdengar ya? Menjadi fitnah. Yang tadinya kita ibadahnya rajin, dikasih kaya, coba deh, rasain. Tetap rajin nggak ibadahnya? Yang dulunya sakit, tiap malam minta kesembuhan, udah sehat, rasain. Sembuhnya itu makin sehat, makin banyak ibadahnya, makin sering doanya apa enggak? Ternyata dunia-dunia kebaikan itu enggak menjamin membawa kita pada kebaikan. Maka Rasulullah ketika keluar nyawanya, beliau bilang, Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Engkau zat yang senantiasa menjadi temanku sepanjang yang tertinggi derajatnya. Engkau ya Allah yang menemaniku terus. Beliau dengan rindu ingin berjumpa, memandang wajahnya Allah Subhanahu. Jadi dalam konteks apa ketakutan kita itu nanti bisa kita pilih-pilih. Semoga takutnya untuk urusan akhirat. Amin ya Rabbal. Ustazah mau nanya lagi boleh nggak? Silakan.
Ya ini kan kalau sebagai guru nih sekarang kan dilematis nih Ustazah. Karena kan sistem kurikulum dan pendidikan yang ada sekarang gitu. Itu tuh lebih menyibukkan kita pelajari urusan dunia gitu. Jadi apa yang kita ajarkan juga misalnya pelajaran umum gitu. Padahal anak-anaknya itu belum ngerti gitu urusan agama Islam gitu. Maksudnya pendidikan agama Islamnya kurang gitu dibandingkan pelajaran umum gitu. Terus juga kurang apa tadi Ustazah apa tuh diiringi gitu mencari ilmunya itu dengan adab terus dengan apa ingat kepada Allah gitu. Maksudnya mensucikan diri gitu. Jadi artinya ya kita mah justru malah digiring tuh mencari ilmu ya untuk mengarahkan eh, apa ya ke apa namanya ke dunia juga gitu jadi ujung-ujungnya itu. Iya, Nah gitu ya. Jadi kadang kita sebagai guru itu harus gimana ya Ustazah? Apakah padahal sebetulnya emang lingkungannya juga mengarahkan maksiat juga iya gitu. Jadi takutnya apa anak-anak ini nggak berkah gitu. Gimana Ustaz? iya. Itulah buah dari sistem pemerintahan yang sengaja dibentuk seperti itu hari ini kan. Guru disibukkan dengan urusan-urusan administratif, tugas-tugas, sehingga nggak pernah tuh mikirin gimana besok saya ngajar tekniknya apa yang menarik, mikirin murid-murid yang dipikirin itu tugas, 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 tugas. Nah, itu dia. Boleh diulang lagi cara rupiah. Oh, cara rupiah 1, jangan sebentar. Nah, jadi guru disibukkan dengan urusan-urusan yang seharusnya di luar pendidikannya. Terus sebetulnya guru juga akhirnya sebenarnya menjadi tempat yang sangat strategis kan menanamkan akidah buat anak-anak. Maka beruntung ibu-ibu yang punya kesempatan bertatap muka langsung dengan murid-murid, meskipun di tengah tuntutan-tuntutan itu yang terjadi, tetap selipin nilai-nilai akidah untuk anak-anak. Bisa sambil bercerita, bisa setiap itu kita korelasikan, disangkutan. Dulu saya ngajar bahasa Inggris di kampus, tapi saya dikenal sering ngasih nasihat. Karena saya melihat ya, dulu yang saya ajarkan anak-anak bidan, perawat gitu. Ya mereka butuh penguatan gitu di akademik bidanan. Jadi bukan yang nggak bisa, bisa aja kita selipin sedikit-sedikit. Tapi hanya masalahnya kan nggak semua guru bisa aware kayak Bu Lina gitu. Iya kan Bu? Malah Iya, saya sering juga ke satu sekolah gurunya sibuk dengan tugas-tugas banyak gitu. Dan subhanallah saya kemarin mengisi satu raker ya di sekolah negeri, SMA, SMK negeri di Jakarta. Yang itulah cara Allah aja nyampein kok saya bisa ke sana gitu ya. Itu guru-gurunya guru-guru senior SMK negeri. Begitu mereka ngelihat CV saya, umurnya jauh dari kita ini mah katanya gitu. Udah mental saya tuh udah kena down duluan karena mereka jauh lebih senior dari saya gitu. Terus seperti kesan mereka memang nggak butuh dengan Al-Quran. Mereka nggak butuh dengan ilmu karena di otak mereka udah dipikirin gimana tugas ini. Itu justru sebetulnya PR-nya ya Allah. Sekiranya guru-guru itu tersentuh ya Allah hati mereka, pasti mereka akan menyelipkan nilai-nilai akidah buat anak-anaknya. Jadi itu yang menjadi PR kita. Jadi Bu Lina dakwanya bukan hanya di anak-anak, dakwah juga ke teman-temannya. ya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya, barakallah. Ya itu tadi Ustazah berarti pertanyaannya tinggal satu yang itu tadi dari Bu Busro yang cara rukyah saat hujan. Ya nih, ntar habis ini mau langsung hujan-hujanan ya Bu ya, masih ada tuh. Ibu tinggal aja keluar, tentunya dengan aurat yang masih tertutup. Kalau dalam rumah ya nggak pakai kerudung nggak apa-apa, misalnya di belakang rumah gitu ya tertutup. Udah basah-basahin hujan, baca Al-Fatihah ayat kursi sambil tuk-tuk gitu. Ya Allah jadikan air hujan ini kan penuh berkah. Engkau janjikan hujan itu penuh berkah. Berikan kesembuhan melalui air hujan ini untuk semua penyakitku ya Allah. Sambil baca Al-Fatihah ayat kursi. 4 kul, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh kalau saya mainkan itu dengan daun bidara. Saya kosok-kosok tangan saya. Wah kalau saya mah dulu Bu, namanya orang pengen sembuh ya, semua apa yang dikatakan orang dalam konteks terapi
ruqyah itu semua saya jalani. Di antaranya bidara. Ya alhamdulillah juga kan ilmu itulah yang menyampaikan kita. Terapi dengan bidara. Kalau orang-orang bidara buat mandi, buat minum airnya, saya makan langsung daun bidara itu. Jadi kayak kambing, saya makanin terus. Setiap dimakan bidara saya muntah-muntah. Dan ketika hujan itu ya saya dengan daun bidara seperti luluran. Saya usap-usap ya pokoknya saya sebisa-bisanya dengan penuh keyakinan ya Allah hilangkan semua penyakit-penyakit saya. Dan ternyata Masya Allah gitu. Tapi kalau mau ikut yang tadi bacaan Al-Qur'annya sama Al-Fatihah ayat kursi 40 di bawah hujan. Minta Allah bersihkan semua dari gangguan-gangguan setan, penyakit-penyakit apapun. Ya, alhamdulillah Ustazah, terima kasih. Ibu-ibu masih ada yang nanya? Kalau nggak ada, ditutup aja ya Ustazah karena sudah hampir jam 3. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan kita semangat mencari ilmu walaupun sudah tua, kita mudah-mudahan diberi kesempatan Allah untuk memperdalam Islam sampai kita di liang lahat. Amin, amin. Mudah-mudahan tadi kiat-kiat dari apa tuh keberkahan ilmu dari Ustazah, mudah-mudahan kita bisa nempel ilmunya, gitu bisa berkah dan apa tuh bisa kita amalkan senantiasa selama menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat Ustazah kesempatan menjadi ahli ilmu ya Ustazah. Amin. Semoga Ustazah panjang umur, memudahkan urusannya dunia akhirat. Amin. Kita tutup ya ibu-ibu dengan bacaan hamdalah, istighfar, doa penutup majelis. Amin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.